Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari Pak Agus ya, yang pada tahun 89 beliau mendapatkan tugas dari kantornya untuk berdinas ke Kota Medan selama 1 minggu. Namun, seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, izinkan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah berkunjung dan telah mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Cerita ini bermula ketika pada pertengahan tahun 89, Pak Agus ini mendapatkan surat tugas dari kantornya untuk berangkat ke Medan selama 1 minggu. Pak Agus ini merupakan satu pegawai ya di salah satu kantor yang saya rasa tidak perlu saya sebutkan dengan jelas di mana beliau bekerja. Namun pada intinya pada saat itu beliau mendapatkan tugas untuk berangkat ke Medan selama 1 minggu di sebuah kantor cabang ya yang ada di Medan. Nah, segera saja Pak Agus melaksanakan tugas tersebut, dan setelah beliau ini sampai di Medan, ternyata beliau ini sudah disiapkan satu rumah tinggal yang berupa mes ya, berupa mes yang terletak tidak jauh dari kantor cabang yang ada di kota Medan tersebut. Mes dari kantor itu merupakan beberapa rumah ya yang terletak berbanjar ya, berbanjar. Jadi menurut cerita Pak Agus ini kurang lebih dalam setiap petak-petaknya ya itu ada sekitar 4 rumah ya, 4 rumah kecil-kecil ya. Mungkin kalau ukurannya itu kurang lebih ukuran 4 kali 6 atau 4 kali 7 ya menurut Pak Agus. Jadi setiap kamar mes itu terdiri dari teras, kemudian masuk ke dalam ruang tamu, kemudian bertemu dengan kamar, dan di paling belakang ini kamar mandi seperti itu. Itu semua di dalam satu ruangan. Nah, selama Pak Agus ini ada di mes tersebut, ada salah seorang bisa dikatakan pelayan ya yang ditugaskan untuk melayani Pak Agus selama di sana. Orang tersebut bernama Pak Hadi, dan memang selama Pak Agus tinggal di mes, utamanya setiap sore hari sampai malam Pak Agus akan tidur ini, ya Pak Hadi ini yang selama itu melayani kebutuhan dari Pak Agus. Nah, kebetulan Pak Agus ini memiliki hobi bermain catur ya, dan ternyata Pak Hadi sendiri ini juga memiliki kegemaran yang sama, sehingga memang setiap kurang lebih jam 8 malam Pak Agus ini memiliki kebiasaan baru selama di mes, yaitu duduk di depan teras bersama dengan Pak Hadi. Mereka berdua bermain catur.
Dan pada saat itu memang hanya Pak Agus seorang yang tinggal di dalam mes, karena memang meskipun banyak sekali rumah mes di situ ya, kurang lebih kata Pak Agus ini ada sekitar 3 petak ya, dan kemudian ada sebuah bangunan yang berdiri sendiri. Kata Pak Hadi itu merupakan bangunan yang digunakan untuk pantry atau dapur umum dan tempat istirahat untuk pelayan-pelayan. Nah, pada saat itu Pak Agus sempat bertanya apakah pelayan di situ memang hanya Pak Hadi. Dan ternyata menurut Pak Hadi sebetulnya ada beberapa pelayan yang ada di situ. Hanya saja karena pada saat itu tamu yang ada di mes hanya Pak Agus, dan memang oleh pihak kantor yang sudah ditunjuk untuk melayani Pak Agus memang Pak Hadi. Jadi ya otomatis yang terlihat di sekitaran mes pada saat Pak Agus tinggal di situ ya memang hanya Pak Hadi saja, seperti itu. Nah, kembali lagi ke inti cerita. Semakin lama Pak Agus dan Pak Hadi ini semakin keranjingan ya bermain catur, hampir setiap malam. Bukan hampir lagi, tapi memang setiap malam ya, sampai dengan akhirnya Pak Agus ini pamit untuk tidur atau beristirahat. Jadi kalau dihitung jam itu ya mereka terbiasa memulai permainan dari jam 8 malam kurang lebih, dan kemudian maksimal jam 1 Pak Agus ini pamit untuk beristirahat, karena memang Pak Agus sendiri membatasi dia kalau bisa memang jam 1 malam ya paling lama itu sudah berada di tempat tidur untuk bersiap-siap tidur, karena besok paginya beliau harus kembali bekerja, seperti itu. Hampir di setiap permainan catur Pak Agus ini selalu di atas angin ya, karena kebetulan memang beliau ini cukup pintar dalam bermain catur. Ya entah memang seperti itu atau entah Pak Hadi yang mengalah karena merasa tidak enak, entahlah ya. Tapi yang jelas memang dalam setiap permainan catur ini hampir bisa dipastikan pemenangnya merupakan Pak Agus. Hingga tidak terasa Pak Agus itu sudah masuk di malam terakhir ya. Artinya besoknya ini Pak Agus ini sudah merupakan hari dinas terakhir, dan pada sore harinya Pak Agus ini sudah dijadwalkan untuk kembali ke Pulau Jawa. Nah, seperti biasa selesai sholat isya ya, Pak Agus ini sudah bersiap-siap untuk duduk di teras mesnya sambil menunggu Pak Hadi ini keluar. Nah, tunggu Pak Hadi ini tidak keluar-keluar dari ruangan yang tadi saya sebutkan ya, yang berada di pojok, yang merupakan pantry umum dan tempat untuk beristirahat para pelayan. Namun tidak lama pintu dari bangunan tersebut terbuka dan terlihat satu sosok yang keluar dari situ, namun ternyata itu bukan Pak Hadi. Dan sosok tersebut berjalan mendekati Pak Agus, dan kemudian Pak Agus menanyakan siapa beliau ini, dan dijawablah oleh sosok tersebut bahwa nama beliau adalah Pak Sindu, yang kalau dilihat dari pakaian yang digunakan, Pak Agus segera tahu bahwa Pak Sindu ini juga merupakan salah satu pelayan yang ada di mes tersebut. Dan segera saja Pak Agus menanyakan sambil berbahasa basi, di mana Pak Hadi kok tidak terlihat. Pak Sindu hanya mengatakan bahwa Pak Hadi sedang ada keperluan, dan untuk malam ini Pak Sindulah yang akan melayani Pak Agus. Nah, tentu saja seperti biasa Pak Agus ya meminta dibuatkan kopi, dan kemudian meminta Pak Sindu untuk menemaninya. Kebetulan Pak Sindu sendiri ini ternyata juga suka bermain catur, dan akhirnya mereka berdua ya ini kembali terlibat dalam permainan catur. Bukan kembali, tapi untuk pertama kalinya. Dan di situ Pak Agus
mengakui kehebatan permainan catur dari Pak Sindu, karena tidak pernah satu kali pun Pak Agus ini bisa menang dari Pak Sindu. Nah, karena penasaran ya, Pak Agus ini ya sambil bermain catur, sambil berusaha mengajak ngobrol Pak Sindu. Hanya saja memang Pak Sindu ini menjawabnya singkat-singkat ya, tidak beliau ini memang tidak banyak omong Pak Adi ya. Kalau Pak Adi ini menurut Pak Agus memang orangnya ceriwis ya, suka sekali untuk bicara, banyak bercerita. Sementara kalau Pak Sindu ini agak pendiam menurut Pak Agus. Hanya saja Pak Agus mengakui permainan caturnya betul-betul hebat. Hingga ketika entah di permainan yang keberapa ya, mungkin sudah ke 10 atau kesekian, tidak, Pak Agus juga sudah agak lupa. Yang jelas pada saat itu memang waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Pak Sindu ini sudah mendekati detik-detik kemenangan. Menurut Pak Agus pada saat itu hanya tinggal satu langkah dari Pak Sindu untuk memenangkan permainan. Namun karena itu giliran Pak Agus untuk menggerakkan bidak catur, ya otomatis Pak Agus ini berpikir cukup lama apakah masih ada langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan raja caturnya dari serangan bidak-bidak lain dari Pak Sindu. Nah, karena Pak Agus ini berdiam cukup lama ya sambil berpikir, Pak Sindu ini tiba-tiba berdiri, kemudian berpamitan kepada Pak Agus bahwa dia akan ke kamar kecil terlebih dahulu. Nah, kemudian berjalanlah Pak Sindu ini ke arah pojok yang memang ada toilet umum ya. Jadi di setiap petak rumah mes itu di ujungnya itu terdapat satu ruangan toilet yang memang bisa digunakan siapa saja. Tepat ketika Pak Sindu sudah masuk ke dalam toilet tersebut dan terdengarlah pintu toilet yang ditutup, tidak lama dari pintu ruangan yang digunakan sebagai pantry umum terbuka dan keluarlah Pak Hadi dari tempat tersebut. Pak Hadi ini berjalan mendekati teras rumah mes yang ditempati Pak Agus, dan beliau meminta maaf kepada Pak Agus karena dari tadi beliau ini ketiduran. Dan Pak Hadi ini kaget ketika melihat Pak Agus ternyata sudah bermain catur dan ada 2 gelas kopi di meja teras tersebut. Segera saja Pak Hadi bertanya, Pak Agus ini bermain catur dengan siapa? Ya, Pak Agus tentunya menjawab dengan apa adanya bahwa beliau sedang bermain catur dengan teman Pak Hadi yang bernama Pak Sindu. Nah, seketika wajah Pak Hadi ini sangat kaget dan bertanya, sekarang di mana Pak Sindunya? Kata Pak Agus, Pak Sindu sedang pamit untuk ke kamar kecil. Dan ini sebetulnya sudah menuju langkah terakhir ya dari Pak Sindu untuk memenangkan permainan. Nah, namun entah kenapa ya Pak Agus ini merasa kok ada yang aneh dengan Pak Hadi. Dan Pak Hadi ini berkali-kali menengok ke arah kamar kecil umum itu dan kemudian berkata kepada Pak Agus bahwa sudah Pak, lebih baik dilipat saja papan caturnya, dibereskan, ini gelas biar saya bawa masuk untuk saya cuci, dan lebih baik Pak Agus segera beristirahat. Nah, Pak Agus kan tentunya penasaran, namun Pak Hadi ini tetap memaksa. Pak Agus ini kan ya merasa tidak enak ya dengan Pak Sindu, permainan catur belum selesai kok sudah begitu. Namun Pak Hadi ini tetap memaksa. Ketika Pak Agus meminta penjelasan lebih lanjut, Pak Hadi hanya menjawab, besok pagi akan saya jelaskan semuanya. Akhirnya ya sudah, Pak Agus ini meskipun sedikit agak istilahnya menyimpan dongkol ya di dalam hatinya, namun
beliau ini menurut dengan instruksi dari Pak Adi. Hingga keesokan paginya, pagi-pagi sekali, Pak Adi ini sudah duduk di teras rumah mes Pak Agus. Dan tepat ketika Pak Agus bersiap hendak berangkat ke kantor di hari terakhir itu, Pak Adi ini berkata kepada Pak Agus, lebih tepatnya menjelaskan bahwa sosok Pak Sindu yang semalam bermain catur dengan Pak Agus itu sebetulnya sudah meninggal 2 bulan yang lalu karena kecelakaan yang tidak jauh lokasinya dari lokasi perusahaan atau kantor itu. Nah, tentunya Pak Agus ya kaget dan sedikit tidak percaya. Namun memang Pak Adi sendiri berkata bahwa kalau memang Pak Agus tidak percaya, silahkan melakukan konfirmasi ke siapapun, ke orang-orang yang ada di kantor. Dan ternyata ketika Pak Agus mencoba mencari informasi ke beberapa teman kerjanya yang ada di kantor, beberapa dari mereka memang membenarkan ya bahwa sosok Pak Sindu ini memang sudah meninggal karena kecelakaan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan memang sosok Pak Sindu ini merupakan salah satu pecatur yang cukup ulung di kantor tersebut, dan hampir di setiap lomba catur yang diadakan di kantor, hampir pasti Pak Sindu ini selalu menang, selalu memenangkan perlombaan catur. Nah, itu yang membuat Pak Agus terheran-heran, bagaimana mungkin ya seseorang yang sudah meninggal bisa bermain catur dengannya. Namun ya lagi-lagi itu merupakan jin ya yang mungkin menyerupai sosok Pak Sindu, dan mungkin karena merasa kasihan melihat Pak Agus yang menunggu Pak Adi malam itu untuk bermain catur, di mana memang posisi Pak Adi di malam itu memang ketiduran, hingga akhirnya sosok jin yang menyerupai Pak Sindu itulah yang melayani Pak Agus untuk bermain catur. Ya wallahu alam ya, tapi mungkin keadaan yang terjadi pada malam hari itu mungkin seperti itu. Yang jelas itu merupakan satu pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Agus. Pengalaman yang menurut beliau cukup menarik ketika beliau masih aktif dan menjalani tugas ke Kota Medan. Nah, demikian Sobat Horor Klasik cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.